Widih, PS5 nih. Tapi versi lightnya nih. Yo, halo. Kali ini saya bakal bahas konsol game lagi ya. Udah lumayan lama nih, enggak. Dan yang ini adalah PS5 versi Lite dari merek Esmun tipe 130p. Ini saya beli dari Shopping, harganya itu 400 ribuan aja. Jadi cuma sekitar 5%-nya dari PS5 yang asli. Tapi kalau ngeliat dari boxnya ngeri juga nih. Katanya PSP 3D, udah HDR dan 8K Ultra HD. Beuh. Oke, biar nggak makin penasarin, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat controller atau stick. Dapatnya 2 ya. Terus ada, buset, kecil banget nih. Ya, jadi ini mesin konsolnya. Tapi ditaruh dulu deh. Lanjut, dapat kabel HDMI, panjangnya sekitar 1 meter. Terus dapat kabel untuk power yang masih mini USB to USB-A. Nah, yang ini kayaknya wireless receiver untuk sticknya tadi ya. Dan ada kertas panduannya yang berbahasa Inggris. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Esmun 130p alias PS5 versi Lite. Lanjut, cek unitnya. Waduh, bener dah, ini kecil banget ya ukurannya. Lucu Kalau dibandingin sama ukuran yang asli, ini paling cuma sekitar 20%-nya. Tapi dari segi warna dan finishingnya emang ada yang mirip-mirip sih. Secara modelnya juga ya oke lah. Paling yang beda itu di penempatan sama bahan body pastinya. Kalau yang ini plastik kerasa masih kopong gitu lah. Jadi di bagian sini ada tulisan Esmun 5 Playbook, bukan PlayStation. Terus di sisi kanan atau depan ya ini, ada lubang HDMI sama mini USB untuk powernya. Dan ada slot micro SD, udah dikasih juga nih dari bawaannya, dengan kapasitas 64 GB. Kalau di bagian belakang di sini ada 2 lubang USB-A, ada tombol reset dan switch untuk powernya. Nah, untuk sticknya kayak gini nih, dibikin mirip juga. Udah wireless tapi masih pakai 2 baterai AA. Dan receivernya tadi ya, ini pakai warna putih dan hitam, cuma yang ini lebih putih gitu ya. Dan beberapa tombol malah pakai warna hitam. Dari segi ukurannya memang nggak begitu jauh, tapi kalau untuk bobotnya kerasa lah. By the way, yang ini nggak ada touchpadnya ya. Oke, dicolok-colok nih kabelnya. Tinggal sambungin HDMI ke monitor atau TV. Ingat ya, bisa di TV apapun. Yang penting ada lubang HDMI-nya. Terus untuk yang kabel USB ini, untuk powernya, harus pakai adaptor lagi. Yang minimum 5 volt 1,5 ampere. Nah, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Widih, heboh banget nih intronya. Dan inilah tampilan awal dari Esmun 130p. Untuk menunya ini keren ya tampilannya, ada gambar-gambar yang beda di setiap pilihan konsolnya. Bahkan ada videonya juga nih, menarik ya. Untuk pilihan konsol gamenya, ini banyak banget, ada sekitar 40-an. Mulai dari arcade, Neo Geo, Game Boy, NES, Nintendo 64, DS, Sega Mega Drive, Dreamcast, PS1, sampai PSP. Di dalamnya juga udah tersedia gamenya. Jumlah daftar gamenya tuh masing-masing konsol beda, karena ngimbangin kapasitas micro SD ya. Tapi kalau di total, semuanya ada sekitar 40 ribuan. Beuh. Oke, langsung aja gas mainin gamenya.
mean that. I guess you're right. Stick. Maybe right. Trust me. Wow. Yeah. Mario and Sonic. Nah, dari beberapa jenis game yang udah saya coba, rata-rata memang masih oke, khususnya untuk yang ringan atau di konsol yang lebih jadul. Tapi kalau untuk konsol yang lebih modern, misalnya PSP, ini nano-nano. Ada game yang berjalan cukup lancar, misalnya Def Jam, Naruto, GTA Vice City, itu masih cukup oke lah. Tapi untuk sekelas God of War atau bahkan FIFA 12, ini cukup parah ya. Dan beberapa game itu kayak udah ada settingan khusus dari bawaannya. Cuma tetap kewalahan sih jalaninnya. Kalau untuk sekelas Nintendo 64, DS, atau Dreamcast, ini game yang tersedia saya coba emang nggak begitu banyak. Tapi rata-rata masih cukup lancar lah. Cuma untuk sticknya ini saya kurang suka. Soalnya feel tombolnya kurang nyaman, khususnya di bagian D-pad. Pas dipencet arah atas atau bawah, itu kadang arah kiri atau kanan juga ikut masuk ya. Terus kalau ada yang nanya, gimana kalau sticknya rusak? Ini bisa pakai stick lain yang wireless dan pakai receiver kayak gini. Atau yang pakai kabel USB juga bisa ya. Nah, untuk sistemnya di Asmon 130p ini kalau dilihat-lihat pakai IMU-ILEC 4.3. Tapi untuk settingannya kayak dibatasin gitu, paling bisanya atur resolusi tampilan dan konfigurasi input sticknya. Yang lainnya kayak dikunci ya, harus dibuka pakai kode gitu. Saya cari-cari nggak ada juga nih. Hadeh. Terus kalau untuk emulator yang dipakai, rata-rata untuk konsol jadul itu RetroArch. Ini settingan RetroArch-nya juga dibikin simple ya. Tapi ada juga yang pakai Drastic untuk DS dan PPSSPP untuk game PSP. Itu lebih terbuka lah settingannya. By the way, kalau masih ada yang nanya, Bang, itu gamenya masih bisa di-save nggak? Bisa kok, tenang aja, ada fitur save dan load state-nya. Kalau untuk nambah gamenya, ini saya coba masih bisa. Jadi di microSD bawaannya ini ada folder ROMs. Tinggal masukin aja file game yang mau ditambah, sesuai sama jenis konsolnya ya. Tapi yang ribetnya itu, kita juga harus edit semacam file database-nya nih. Harus ditambah isian sesuai dengan nama file yang ditambah tadi ya. Terus kalau microSD-nya penuh, ya otomatis harus ada game lain yang dihapus. Oh iya, disarankan juga untuk backup sistem yang ada di microSD bawaannya ini. Tinggal kopas aja semuanya, bisa ke PC atau ganti ke microSD yang lebih bagus. Menurut saya, Asmon 130p ini oke lah kalau buat mainin game-game retro sampai ke konsol PS1. Kalau yang lebih tingginya anggap aja bonus. Dan jangan berharap juga bakalan sama kayak PS5 ya, karena jauh banget kayak harganya. Tapi lucu juga sih, berasa kayak PS5 yang versi super light. Bentuknya kecil, gamenya juga PS tapi ya PS1, dan harganya masih cukup ramah di kantong. Ya tetap inget aja, ada harga, ada rupa. Oke, jadi itulah konsol game PS5 versi Lite, yaitu Asmon 130p. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.